Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 4521935 dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Video kali ini merupakan video pengganti UTS pada mata kuliah kewirausahaan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai menjadi wirausaha. Namun sebelum itu, saya akan menyebutkan topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sejarah kewirausahaan, yang kedua ada pengertian wirausaha, yang ketiga konsep dasar kewirausahaan, yang keempat karakteristik wirausaha yang berhasil, yang kelima aspek-aspek dalam berwirausaha, yang keenam ada prinsip-prinsip kewirausahaan, dan materi yang terakhir ialah pentingnya berwirausaha. Topik yang pertama mengenai sejarah kewirausahaan. Sejarah kewirausahaan dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode awal, di mana kewirausahaan mulai dimotori oleh Marco Polo, yang dalam masanya terdapat dua pihak, yakni pihak pasif dan pihak aktif yang sama-sama menghadapi banyak risiko, baik secara fisik maupun sosial. Namun, keuntungan yang diperoleh telah sebesar 25%, yang selanjutnya dibedakan antara pemilik modal dengan wirausaha. Selanjutnya di abad pertengahan, pada masa ini, wirausahawan dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi dihadapkan dengan risiko, namun mereka lebih menggunakan sumber daya yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Adapun tipe wirausahawan yang menonjol pada masa ini ialah yang bekerja dalam bidang arsitektural. Selanjutnya di abad ke-17, seorang ekonom yakni Richard Cantillon menegaskan bahwa seorang wirausahawan adalah seorang pengambil risiko dengan melihat perilaku mereka, yakni membeli pada harga yang tetap namun menjual pada harga yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi risiko. Berlanjut di abad ke-18, seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahawan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Adapun pada masa itu, dibedakan di antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai penemu. Sedangkan di abad ke-19, wirausahawan didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. Dan di abad ke-20, inovasi melekat erat pada wirausahawan di masa sekarang. Topik kedua mengenai pengertian wirausaha. Secara etimologi, wirausaha terdiri atas kata wira dan usaha. Wira yang berarti pahlawan, laki-laki, berani atau perwira, sedangkan usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Adapun pengertian wirausaha menurut beberapa ahli, yang pertama, Sharman dan Krisman mengatakan bahwa wirausaha mencakup perbuatan penciptaan organisasi baru, pembuatan hal-hal baru atau inovasi yang terjadi dari dalam ataupun luar organisasi. Yang kedua ada Zimmer dan Scarborough mengatakan bahwa wirausaha adalah hasil dari proses yang disiplin dan sistematis dengan pengaplikasian kreativitas pada inovasi pada serangkaian kebutuhan dan peluang di lingkungan. Topik ketiga ialah konsep dasar kewirausahaan. Adapun 5 konsep dasar dalam kewirausahaan ialah yang pertama ada kelincahan atau agility, yang merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal-hal baru, yang dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Yang kedua ada endurance atau daya tahan,
yang menyatakan bahwa keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Yang ketiga ada kecepatan. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan untuk berinovasi dan melesat maju untuk menjawab tantangan pasar secepat mungkin dan melebihi pesaingnya. Yang keempat ada kelenturan, di mana seorang wirausaha wajib memiliki kemampuan beradaptasi dimanapun tempatnya dan harus selalu memaksimalkan potensi yang ada selama melakukan proses usaha. Yang kelima ada kekuatan atau strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Hal ini dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kelincahan, kecepatan, dan ketepatan. Jika kelima konsep dasar ini dapat dikuasai, maka seorang wirausahaan akan menjadi yang terdepan dan akan sangat besar kemungkinan untuk bertahan dan memajukan dirinya. Topik yang keempat yaitu karakteristik dari wirausaha yang sukses. Yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi berkaitan dengan setiap perkataan maupun tindakan yang akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, disiplin, keteraturan dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, percaya diri, menandakan siap menghadapi segala rintangan. Yang keempat, pantang menyerah, selalu berusaha yang terbaik dan tidak mudah pesimis. Yang kelima, memiliki kreativitas tanpa batas, menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas dan mampu berinovasi. Yang keenam, berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas risiko yang berat. Topik kelima mengenai aspek-aspek dalam berwirausaha. Berdasarkan analisis pustaka terkait kewirausahaan, diketahui bahwa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha yang pertama ada mencari peluang usaha baru dengan mengobservasi hal-hal seperti usaha apa saja yang kira-kira sangat diminati oleh masyarakat saat ini. Yang kedua, pembiayaan, yakni dari mana kita akan memperoleh pendanaan ataupun investasi awal sebagai sumber-sumber dana. Yang ketiga ada SDM, dari mana kita akan memperoleh tenaga kerja yang akan dipergunakan. Keempat, kepemilikan, yakni bagaimana peran dan tanggung jawab yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan usaha. Yang kelima, organisasi, pengaturan pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. Yang keenam, kepemimpinan tentang kejujuran, agama, tujuan jangka panjang dan proses manajerial. Dan yang ketujuh ialah pemasaran, yakni lokasi dan tempat strategis tempat usaha sesuai dengan target pasar yang ingin dicapai. Materi keenam yaitu mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan. Menurut Didik D. Masyudin, prinsip dalam berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada optimis, ambisius, berani mengambil risiko dan peluang, sabar, tidak takut gagal, dan tidak mudah putus asa. Sedangkan Kafitful Ulum mengemukakan bahwa prinsip kewirausahaan ialah sebagai berikut. Yang pertama ada passion atau semangat, kedua independen atau mandiri, ketiga marketing sensitivity atau kreatif dan inovatif, lalu calculator taker atau mengambil risiko penuh perhitungan, ada persisten atau pantang menyerah, dan high ethical standard atau berdasarkan standar etika. Materi yang terakhir ialah pentingnya berwirausaha. Berwirausaha tentunya sangat penting baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Pentingnya yang pertama yakni kita dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran, di mana sebagai wirausahawan kita dapat membantu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain yang sangat memerlukan pekerjaan dan dapat menekan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Yang kedua, meningkatkan skill diri maupun para pekerja, yakni kita dapat meningkatkan skill kita dan para pekerja dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerja. Yang ketiga, membuka peluang dan kebebasan dalam mengendalikan nasib diri sendiri. Selain itu, dengan memiliki usaha sendiri, maka kita dapat memperoleh kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya, termasuk target dari usahanya untuk mencapai mimpi-mimpi yang kita inginkan. Yang keempat, memiliki peluang untuk penciptaan perubahan, di mana
kita dapat berpotensi untuk melakukan perubahan pada berbagai hal yang menurut kita sangat penting. Yang keenam, dapat berperan aktif dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan atas usahanya, di mana kita dapat cukup dihormati dan dipercaya oleh masyarakat seiring dengan kemajuan yang dialami oleh usaha yang kita rintis. Selanjutnya, kita juga akan memperoleh pengakuan langsung dari masyarakat. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.